Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai ya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Pak Kiai, topik kita mengenai persiapan Ramadan di bulan Sya'ban. Karena memang sepertinya kita tinggal menghitung hari gitu ya untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Seperti apa Pak Kiai untuk pemaparan awalnya, disilahkan sambil kita menunggu juga pertanyaan yang masuk di 0815 kali 4.200. Mangga Pak Kiai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Qala Allah Ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, para pendengar setia Mutiara Pagi RRI Pros 1 Bogor yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada di tengah bulan Sya'ban, yang artinya adalah setengah bulan lagi atau 2 minggu lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang dinanti-nantikan keberadaannya, kehadirannya di tengah kita, sehingga banyak para ulama salaf itu bukan dari bulan Rajab mereka mempersiapkan, tapi 6 bulan bahkan 10 bulan sebelumnya mereka sudah mempersiapkan untuk masuk ke bulan suci Ramadan, sehingga di bulan Ramadan nanti sudah saatnya memanen pahala, sudah saatnya terbiasa, dan Ramadan menjadikan karakter seseorang lulus menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang baik secara spiritual, secara mental, maupun secara sosial. Oleh karena itu, persiapan Ramadan yang perlu kita lakukan sekarang ini adalah tepat, karena apabila hal ini kita abaikan dan baru mempersiapkan ketika Ramadan tiba, tentu hal itu dibilang telat ya tidak telat, namun harusnya di Ramadan sudah menerapkan semua konsep, semua target. Ini malah baru membuat dari awal. Oleh karena itu, apa saja yang harus kita persiapkan Ramadan itu? Maka yang pertama, di bulan Syaban ini kita harus mempersiapkan niat. Niat yang lurus dalam hal ini adalah tazkiyatun nafs. Karena keikhlasan harus dilatih dalam setiap amal kita. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, kullu amal ibni Adam lahu illa saum wa ana ajzi bihi. Ini hadis kursi, artinya hadis yang disampaikan oleh Rasulullah secara lafadznya, namun maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kullu amal ibni Adam lahu, setiap perbuatan manusia adalah untuknya kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana jazibihi, dan aku yang akan membalasnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala ya memperhatikan betul bagaimana hambanya berpuasa.
Sebab puasa adalah ibadah rahasia dan tentu akan terlatih di situ keikhlasan. Maka niatkanlah puasa ini semata-mata untuk membersihkan jiwa kita, sehingga hal ini akan mampu husul, akan sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bertobat sebelum masuk bulan Ramadan. Bukan berarti kita itu masuk bulan Ramadan tidak perlu bertobat. Tobat di sini adalah kita jaga, kita pelihara secara kontinu, terus-menerus. Sebab amal ibadah yang paling bagus adalah adwamuha wa in qalla. Adalah amal yang terus-menerus dilakukan meskipun sedikit. Karenanya apabila kita belum bertobat, masih terus melakukan dosa-dosa, disinilah mungkin kata Imam Al-Ghazali ya sebagai renungan bagi kita bahwa hati yang kotor, yang gelimang, banyak sekali gelimang dosanya, itu adalah bagaikan bejana yang pecah. Bagaimana bisa menampung cahaya Ramadan yang begitu agung sementara hatinya kotor, sementara perilakunya belum dibebaskan dari jeratan-jeratan dosa. Oleh karena itu, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Ya, sebagaimana dalam surat An-Nur ayat 31 adalah bertaubatlah kepada Allah semuanya, ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Kemudian selain mempersiapkan secara ruhani, juga kita perlu persiapan ibadah. Maka ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, ibadah puasa, ya, ada juga ibadah sholat tarawih atau sholat qiyamul lail, ada ibadah sodakoh, ada ibadah membaca Al-Quran dan lain-lain, masih banyak lagi. Dan itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kalau tidak terbiasa akan terasa sulit atau tidak akan lama berlangsungnya. Maka yang pertama, latihanlah untuk puasa sunnah di bulan Sya'ban ini. Apalagi bagi yang belum selesai qadha, harus segera dituntaskan qadha puasanya. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasumu hatta naqulu la yuftir wa yuftir hatta la naqulu la yasum. Rasulullah di bulan Sya'ban ini banyak sekali berpuasa hingga kami tidak melihat beliau berbuka. Ya. Ada juga yang terlihat beliau berbuka sehingga kami hampir memastikan beliau tidak berpuasa. Nah, di sini beliau menunjukkan sering berpuasa, namun di akhir bulan Sya'ban beliau pun berbuka. Hadirin jamaah yang berbahagia, berikutnya adalah membiasakan untuk membaca Al-Quran. Mulai dari sekarang, ya tidak ada kata telat, masih ada waktu 2 minggu. Ayo kita bikin tambahan waktu untuk membaca Al-Quran. Ya, yang biasanya 10 menit ditambah menjadi 20 menit dan seterusnya. Ya, kebalikannya untuk membuka WA atau interaksi dengan gadget kita kurangi, sehingga hal-hal yang sifatnya tidak terlalu penting
maka tidak dibaca dalam gadget kita. Sementara Al-Quran lebih diutamakan, berzikir lebih kita prioritaskan sebagai latihan. Begitu di Ramadan kita sudah terbiasa melakukannya. Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril itu senantiasa meningkatkan kuantitas membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Karena Jibril yudarisun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Malaikat Jibril itu menderes atau membacakan Al-Quran dan juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di bulan Ramadan. Mereka keduanya saling bertadarus dalam Al-Quran. Kemudian persiapan untuk sholat malam yang kita sebut sholat tarawih, ada yang melakukannya 20 rakaat ditambah 3, 23, dan ini berat bagi orang yang belum terbiasa sholat malam, apalagi saat berbukanya terlalu banyak makan dan minum. Tentu setelah Isya itu jadi malas untuk sholat tarawih. Namun bagi kita yang sudah membiasakan sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, dan juga sholat qiyamul lail ya di malam hari, itu sebagai latihan agar nanti sholat qiyamul lail atau sholat tarawih yang 20 rakaat itu menjadi bagian yang ringan ya dalam melakukannya, tentunya karena terbiasa. Nah, yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah persiapan akhlak ya dan juga sosial. Secara akhlak itu ada akhlak individu dan juga ada akhlak sosial. Maka puasa Ramadan tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi mampu menjadikan lidah kita itu tertahan untuk berbicara kejelekan orang lain, menjadikan telinga kita tersumbat ya untuk mendengar gibah atau mendengar hal-hal yang sifatnya bukan kebaikan. Mata kita tertutup untuk melihat hal yang tidak layak dilihat dan lain-lain. Dan akhlak secara sosial itu menumbuhkan rasa kepedulian sosial, berbagi rizki ya, berbagi untuk menu buka puasa, berbagi untuk hal-hal yang lainnya yang itu dibutuhkan oleh sesama, dan kita tingkatkan hal itu semua menjelang Ramadan supaya terbiasa saat kita nanti di Ramadan, menjadikan kita itu la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Demikian ya muqaddimah atau pembukaan, nanti dilanjutkan untuk pembahasan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Kiai untuk pemaparan awal terkait topik kita pagi hari ini, persiapan Ramadan di bulan Sya'ban. Ada 3 pertanyaan yang masuk Pak Kiai, izin dari Bapak Adun terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk seluruh pendengar RRI Bogor. Semoga kita diberikan kesehatan selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Bapak Adun dari Kukupu di RT 5 RW 9. Pak Kiai ingin bertanya, bagaimana cara mengenalkan puasa pada anak kecil? Lalu amalan apa yang paling utama disiapkan sebelum Ramadan? Mohon penjelasannya Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Adun dari Kukupu. Untuk puasa Ramadan, memang ini adalah latihan ya bagi anak-anak kita yang belum balik, khususnya memperkenalkan diri. Latihannya adalah yang pertama
ajak untuk pembiasaan sholat 5 waktu. Ya, tidak hanya itu, adalah bagaimana untuk membatasi menu, ya, menu untuk makan dan sebagainya tidak terlalu banyak, agar sudah mulai mengurangi, ya, kalau bisa sehari yang tadinya 3 kali jadi 2 kali makannya, sudah mulai dilatih seperti itu. Ya, berikutnya adalah bagaimana agar setiap kali dia melakukan atau berbicara, saat berbicara kasar, saat berbicara apalagi bohong, kita langsung menegurnya, ya. Dan mungkin pembiasaan-pembiasaan itu perlu dibuat daftar, dan biarlah anak kita yang menceklis mana saja yang sudah dilakukannya, mana yang belum. Kita bisa mengeceknya, ya, keseharian mereka. Kita bisa ngecek juga daftar eh, mereka bermain kapan saja dan seterusnya, termasuk penggunaan gadget, ya, itu disepakati harus dikurangi setiap harinya secara bertahap dan diganti dengan belajar atau membaca Al-Quran. Nah, itu semuanya adalah perlu contoh dari orang tua, dan tentu anak yang pertama kali dilihatnya adalah bagaimana orang tuanya. Yang kedua adalah persiapan kita, amalan-amalan ada selain doa yang populer. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya, selain doa itu ada juga doa dari Nabi, Allahumma, ya, ahillahu bil yumni wal iman, ya, wassalamati wal Islam. Ya Allah, semoga Engkau jadikan hilal Ramadan datang kepada kami, ahillahu alaina, datang kepada kami hilal Ramadan itu dengan penuh keberkahan, dengan penuh keimanan, dengan penuh keselamatan. Ya, jadi kita berdoa pada Allah tidak hanya Ramadan tiba, sementara kita sendiri belum siap. Maka siapkan dari sekarang, ya Allah, mudah-mudahan ketika Ramadan datang kami sehat, kami beriman, kami aman, kami selamat, ya, dan seterusnya. Itu kesiapan secara ruhani, ya, dari sekarang, supaya Ramadan tiba kita sudah siap melakukan ibadah, ya, dalam arti terbiasa, tidak lagi merasa terbebani, melainkan karena kebutuhan. Wallahu a'lam. Kita ke pertanyaan berikutnya, Pak Kiai, dari Ibu Supriyati di Sindang Barang. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Menjelang Ramadan, hati dan pikiran kita harus bersih dan siap mental. Tapi bagaimana kalau ada seseorang yang punya dosa di masa lalu, Pak Kiai, tapi dia tidak merasa punya salah di masa lalu tersebut? Mohon pencerahannya dari Ibu Supriyati di Sindang Barang, Pak Kiai, mangga. Ya, untuk tobat itu memang perlu kesadaran secara full, ya. Karena pertama, mengakui dan menyesali bahwa itu adalah sebuah dosa, sebuah kesalahan, ya. Nah, yang kedua, memperbaiki untuk tidak mengulangi lagi dan mengganti dengan hal-hal yang sifatnya positif. Ya, sebagaimana filosofis dalam sholat, kita saat sholat itu tangan kiri kita ditutup oleh tangan kanan, ya, sidaqab, itu menunjukkan bahwa bertobat kepada Allah adalah dengan menutupi kesalahan kita sendiri dengan kebaikan, dan jangan ditampakkan lagi kesalahan itu, yang ditampakkan adalah kebaikan. Itu kalau mengakui. Nah, kalau tidak mengakui kesalahan, maka ini adalah merasa benar. Kalau merasa benar, maka ini adalah salah satu sifat kesombongan. Nah, naudzubillahi min dzalik, yang
tobat itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang yang sombong. Maka mutlak syarat tobat itu adalah al-i'tiraf wan nadam, mengakui dan menyesali. Mudah-mudahan ya kita sebagai makhluk yang lemah mengakui kelemahan kita, mengakui kesalahan kita, kehilafan kita, apalagi menjelang Ramadan, maka sulit sekali ya kesucian diri itu dicapai oleh orang yang sombong. Lebih baik kita mengaku salah, mengaku khilaf, mengaku banyak dosa, dan selanjutnya bertobat dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, daripada mengaku bersih, mengaku suci, tidak pernah melakukan keburukan, namun itu berujung pada kesombongan, keangkuhan, dan menjadikan benteng atau penghalang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik. Ada dua pertanyaan lagi Pak Kiai, kita gabungkan saja ya, izin Pak Kiai. Ya, silakan. Ya, dari Bapak Abdul Muhi di Curug Mekar. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Salam. Hari ini tepat tanggal 14 Sya'ban 1447 Hijriah, dan 15 hari ke depan insya Allah akan bertemu bulan agung dan mulia bulan suci Ramadan. Amalan apa saja yang lebih ditekankan, diutamakan di 15 hari terakhir menuju gerbang Ramadan? Syukron atas jawabannya. Lalu ada Bapak Onoy di Ciparigi, Bogor Utara, Kota Bogor. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kiai. Waalaikumsalam. Izin bertanya kepada Pak Kiai, pertanyaannya terkait sejarah adanya agama atau asal muasal agama berawal seperti apa Pak Kiai? Lalu adakah data yang otentik yang dapat dipertanggungjawabkan serta keabsahan kebenarannya bila agama itu berkembang sesuai tradisi dan adat istiadat serta berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi? Apakah tidak mustahil atau mustahil Pak Kiai adanya agama baru? Mohon penjelasannya Pak Kiai, mangga silakan. Ya, terima kasih dari Bapak Abdul Muhi ya. Nah, ini kita nanti malam itu ada beberapa atau mayoritas umat Islam khususnya yang melaksanakan nisfu Sa'ban. Ya, nisfu Sa'ban itu pertengahan bulan Sa'ban, dan malam nisfu Sa'ban memiliki keutamaan penting. Ya, dalam hadis itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ampunan ya dan rahmatnya untuk seluruh hambanya yang beriman kecuali dua, atau orang musyrik dan yang bermusuhan. Berdasarkan ini, amalan yang penting kita lakukan adalah ya, manage hati kita, meluruskan niat kita, mengikhlaskannya, ya berusaha untuk itu. Yang kedua, kita di malam nisfu Sa'ban banyak memohon kepada Allah diampuni dosa-dosa kita, banyak beristighfar, sholat hajat atau sholat tasbih, sholat taubat itu kita lakukan, bukan menghususkan malam nisfu Sa'ban saja. Ya, namun ini adalah karena kemuliaan malam nisfu Sa'ban, maka kita pun menjadikan malam itu adalah malam yang istimewa. Berikutnya adalah membaca Al-Quran, paling tidak membaca surah Yasin 3 kali. Yang pertama diniatkan untuk panjang usia kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan beribadah. Yang kedua, kita mohon rizki yang cukup, yang halal dan barokah. Ya. Yang ketiga, tentu kita mohon adalah husnul khotimah, ya meninggal dunia dalam keadaan iman, ya, dan dijauhkan dari segala musibah, dari segala penyakit dan hal yang tidak kita inginkan. Itu permohonan-permohonan ya, yang selain itu silahkan dipanjatkan, karena bagian malam nisfu Sa'ban itu malam yang dikabulkan. Dan persiapan-persiapan ini tentu ada dampaknya kepada Ramadan. Ya, jangan sampai menganggap nisfu Sa'ban itu ya adalah bagian melihat lebih jauh bahwa Lebaran tinggal sebulan setengah lagi. Ya, bagaimana seseorang menikmati Lebaran sementara puasanya tidak dipersiapkan? Nah, itu
Yang pertama, yang kedua dari Bapak Onoy tentang agama, bahwa pada prinsipnya agama itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabinya melalui malaikat Jibril, dan itu tujuannya adalah untuk menjadikan alam semesta ini ya dilakukan oleh manusia sebagai orang yang ditunjuk khalifah mengurus muka bumi untuk memeliharanya, melestarikannya, dan menjaga amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara spiritual atau secara vertikal maupun secara sosial, baik kepada Allah, baik kepada sesama manusia, dan baik kepada sesama alam semesta. Nah, inilah fungsi agama. Sehingga apakah mungkin ada agama lain selain yang diturunkan oleh Allah? Ya, maka itu sebenarnya ada mungkin, ya, tapi itu bukan agama samawi, bukan agama berdasarkan wahyu, ya, tapi itu agama berdasarkan budaya atau agama yang kategorinya adalah menurut logika, akal, pikiran, ya, rasional, bukan menurut wahyu yang sifatnya transenden dan yang sifatnya itu kita menerima ya dari Allah Subhanahu wa taala, dan sumbernya sama, tentu ujungnya pun sama, karena agama menjadikan seseorang itu menjadi makhluk yang baik, bukan sebaliknya. Kita tidak membahas banyak tentang agama-agama, namun bagaimana agama itu menjadikan kita lebih baik ke depannya, membawa kemaslahatan bagi kita, keluarga, dan juga sesama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Kiai. Izin untuk bisa disampaikan Pak Kiai kesimpulan kita pada pagi hari ini dengan topik persiapan Ramadan di bulan Syaban. Ya, terima kasih Teh Delis. Untuk persiapan Ramadan di bulan Syaban ini adalah paling tidak kita persiapkan rohani kita, mental kita, ya. Kita juga bikin target-target Ramadan apa saja yang akan kita lakukan. Khataman Qur'annya, sodakohnya, itu dari sekarang sudah bikin list, ya, bukan di list baju lebarannya, bukan di list bagaimana THR-nya, namun yang di list adalah peningkatan ibadahnya di bulan Ramadan. Nah, maka dicicil dari sekarang, sudah dimulai dibiasakan dari list-list tersebut, sehingga di Ramadan nanti kita menjadi insan yang mulia, yang tentunya sesuai dengan target Ramadan, la'allakum tattaqun. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kiai Haji Mahfud Hidayat atas ilmunya pagi hari ini. Persiapan Ramadan di bulan Syaban, tentu waktu yang kita miliki jangan sampai disia-siakan ya Pak Kiai ya. Jadi mumpung sehat, mumpung masih ada waktu untuk menghadapi bulan suci Ramadan, kita tingkatkan iman dan Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sehat selalu Pak Kiai, selamat Amin. beraktivitas. Amin, amin. Baik, hatur nuhun Pak Kiai. Assalamualaikum. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.